Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati dari kelas pemasaran 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi sumber daya identifikasi sumber daya keuangan bisnis retail. 1. Pengertian keuangan. Alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. 2. Harta atau kekayaan. 2. Indikator atau keuangan dalam retail. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan bisnis retail antara lain sebagai berikut. 1. Margin kotor. Keterangan: A. Presentasi margin kotor. B. Analisis per kategori. C. Markdown atau kerusakan. D. Persediaan barang. E. Margin kotor per meter persegi. 2. Biaya operasional toko sebagai presentasi penjualan. Keterangan: A. Gaji produktivitas per karyawan. B. Biaya sewa. C. Depresiasi. D. Listrik. E. Total biaya operasi toko. A. Selisih antara margin kotor dengan biaya operasional toko. B. Perbandingan antar toko dan rata-rata perusahaan. 3. Sumber modal usaha bisnis retail. A. Dana pribadi adalah dana yang dimiliki oleh pemilik perusahaan itu sendiri dengan menggunakan dana pribadi sebagai satu-satunya sumber keuangan perusahaan akan memberikan keuntungan bagi pemilik perusahaan, yaitu lebih leluasa dalam menentukan sebuah arah kebijakan perusahaan dan mendapat keuntungan yang maksimal karena tidak terbebani utang atau pembagian keuntungan dengan pihak lain. B. Dana pinjaman merupakan fasilitas yang ditawarkan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menggerakkan kegiatan usaha dan investasi. Ada beberapa alternatif sumber dana pinjaman yang dapat dipilih perusahaan antara lain sebagai berikut. 1. Perum Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang dimiliki pemerintah untuk menyalurkan pinjaman dengan jaminan barang tertentu dengan tingkat bunga yang relatif rendah dan dihitung per 2 mingguan. 2. Pinjaman BUMN merupakan dana yang digunakan sebagai pinjaman dari BUMN. Koperasi, persyaratannya untuk dapat meminjam dana pada koperasi harus menjadi anggota tersebut. 4. Kredit usaha bank. Salah satu fasilitas yang diberikan untuk masyarakat yang ingin usaha yaitu memberikan pinjaman dana untuk pembiayaan kegiatan usaha dalam bentuk kredit usaha. C. Dana kolektif merupakan gabungan antara dana pribadi dengan dana beberapa orang yang bersedia menjadi investor dalam memberikan permodalan untuk kegiatan perusahaan. 4. Imbal hasil atas aset. Perputaran laba yang diukur oleh perputaran aset, sedangkan margin laba bersih net profit margin merupakan seberapa besar keuntungan setelah pajak yang dapat di perusahaan dibagi penjualan bersihnya. Rumus perhitungan ROA adalah sebagai berikut. Imbal hasil atas aset ROA sama dengan laba bersih atau total aset. Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan imbal hasil atas aset. A. Alur keuntungan. Beberapa komponen utama dalam laporan laba rugi sebagai berikut. 1. Penjualan bersih atau net sales dapat diketahui dari jumlah total rupiah yang diterima oleh retail setelah dikurangi semua pembayaran kembali pada konsumen untuk barang-barang yang dikembalikan. Sedangkan return penjualan sales return mewakili nilai barang-barang yang dikembalikan konsumen karena barang-barangnya rusak, tidak sesuai, dan sebagainya. Rumus perhitungan penjualan bersih sebagai berikut. Penjualan bersih, jumlah penjualan kotor, return penjualan, potongan penjualan. 2. Margin laba kotor. Cara menghitung laba kotor sebagai berikut. Margin laba kotor, penjualan bersih, harga pokok penjualan. 3. Beban
Beban adalah biaya yang terjadi dalam aktivitas normal yang dilakukan dalam bisnis untuk mendapatkan penghasilan. Beberapa beban dapat dikategorikan sebagai berikut: beban penjualan, B. beban umum, C. beban administrasi, D. beban operasi. 4. Keuntungan bersih net profit adalah ukuran pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. Rumus penghitung keuntungan bersih sebagai berikut: keuntungan bersih sama dengan margin kotor beban. B. Alur perputaran informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis alur perputaran, yaitu dari pos-pos yang berasal dari neraca saldo seperti aset, kewajiban, dan sebagainya. Berikut ini informasi yang dapat diambil untuk menganalisis alur perputaran perusahaan. 1. Aktiva lancar adalah aset-aset yang diubah menjadi uang dalam waktu 1 tahun. Berikut ini caranya menghitung aktiva lancar. Aktiva lancar sama dengan piutang usaha tambah persediaan barang dagangan tambah aktiva lancar lain tambah kas. 2. Piutang usaha merupakan tagihan yang akan timbul atas penyerahan barang atau jasa dari perusahaan kepada pelanggan yang akan dilunasi dengan uang di masa yang akan datang. 3. Persediaan barang dagangan adalah barang yang dibeli dari pemasok, disimpan, dan kemudian dijual kepada pelanggan tanpa adanya perubahan komposisi atas barang tersebut. 4. Kas dan aktiva lancar lainnya. Kas terdiri dari uang tunai simpanan dan rekening di bank, surat berharga yang dapat diperjualbelikan, dan piutang usaha. Sedangkan aktiva lancar lainnya meliputi berbagai pengeluaran maupun ongkir yang belum dibayarkan oleh pelanggan. 5. Aktiva tetap adalah aset yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk mengubah menjadi tunai. Aktiva tetap sama dengan biaya perolehan aktiva depresiasi. C. Perputaran aktiva merupakan ukuran pengelolaan keseluruhan dari bagian aset pada neraca saldo. Perputaran aktiva sama dengan penjualan bersih atau total aktiva. D. Kewajiban dan ekuitas pemilik. 1. Hutang dagang adalah tagihan yang terhutang kepada pemasok untuk pembelian barang dagangan. 2. Pesel bayar adalah bunga yang dipinjam retail pada bank yang melebihi tanggal dan dapat dibayar kurang dari 1 tahun. 3. Utang-utang lainnya termasuk utang pajak, utang gaji, sewa pemakaian, dan kewajiban-kewajiban lain yang belum terbayarkan. 4. Kewajiban jangka panjang adalah utang-utang yang akan dibayar setelah 1 tahun. Sekian dari saya tentang materi sumber daya keuangan bisnis retail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.